Halo, perkenalkan. Nama lengkap saya Yohana Febiana TA. Saya dari Prodi Teknologi Pangan semester 4 akan menjelaskan materi tentang teknologi pengolahan sayuran dan buah-buahan. Pertama, pemotongan. Pemotongan menyebabkan kesatuan jaringan sel rusak dan kerusakan dinding sel. Kedua, perubahan-perubahan fisiologis akibat minimalis processing. Kerusakan-kerusakan pada jaringan dan membran sel meliputi aktivitas enzim, senyawa-senyawa metabolik sekunder, peningkatan produksi etilen, peningkatan laju respirasi, flora mikroba. Usaha-usaha untuk memperpanjang umur simpan produk teknologi olahan minimal, penyimpanan pada suhu rendah, penggunaan bahan tambahan makanan, penggunaan teknik cas atau mas. Berikutnya, teknologi pengeringan sayuran dan buah-buahan. Pengeringan merupakan cara untuk menghilangkan sejumlah air dari bahan dengan menurunkan AW-nya sehingga mikroorganisme tidak bisa tumbuh untuk memperpanjang masa simpan bahan tersebut. Spray drying. Prinsip atau proses meliputi pancaran halus dari bahan yang sudah kental disemprotkan dengan tekanan melalui aliran udara panas kurang lebih 60 derajat Celcius. Penyemprotan sambil mengaduk cairan dengan gaya sentrifugal dari tepi pinggirannya yang berputar dengan cepat atau dengan cara memumpanya di bawah tekanan melalui suatu nozzle. Partikel-partikel kering jatuh ke dasar ruang pengering. Udara panas menguapkan kandungan air, bahan tepung butiran berungga kecil. Partial dehydration. 1. Manisan basah sayur-sayuran dan buah-buahan. Proses dasar, perendaman sayuran atau buah-buahan dalam larutan gula dengan konsentrasi tinggi, 60-70%. Disajikan dalam keadaan basah dengan larutan gula perendaman sebagai kuahnya. Contoh manisan mangga dan jambu biji. 2. Manisan kering sayur-sayuran dan buah-buahan. Proses dasar hampir sama dengan manisan basah. Perbedaan mendasarnya pada proses pengeringan setelah proses perendaman dalam larutan gula sampai kadar air kurang lebih 20%. Terdapat kombinasi teknologi pengawetan bahan pangan yaitu pengeringan dan penambahan gula dengan kadar air tinggi. Contoh manisan rambutan dan walu. Yang berikutnya produk sterilisasi meliputi kaleng, produk UHT, produk dalam retort pack. Definisi. Itu merupakan proses termal yang menggunakan suhu 75 derajat sampai 95 derajat Celcius selama 1-10 menit dilakukan pada buah-buahan dan sayuran tanpa blanching. Buah dan sayuran berubah warna menjadi kecoklatan. Tujuannya untuk mendapatkan kualitas yang baik untuk sayuran dan buah-buahan yang akan dikeringkan, dikalengkan atau dibekukan. Menurunkan aktivitas enzim yang dapat menyebabkan perubahan rasa, flavor, warna, tekstur, dan nilai gizi. Menghilangkan gas yang ada pada antar sel. Tujuan pertama menghilangkan gas itu untuk mengurangi perubahan warna karena oksidasi, mendapatkan kondisi vakum pada hand patch ketika dikalengkan. 2. Memperbaiki tekstur. 3. Menurunkan jumlah mikroba awal, mempermudah proses pengisian pada pengalengan karena terjadi pelunakan tekstur. Metode yang pertama perebusan, kedua pengukusan, ketiga blanching dengan gas. Pertama blanching water. Paling banyak digunakan. Ada 4 tipe dasar water blancher. 1. Tubular, 2. Rotary, 3. Rotary blancher, 4. Demarches blancher. Kerugian, kehilangan zat gizi yang sensitif terhadap panas dan kehilangan zat gizi yang larut air.
Keuntungannya, dapat ditambahkan bahan-bahan lain yang dibutuhkan seperti garam, asam sitrat, bikarbonat, CaCl2. Pengukusan. Tujuan mengurangi zat gizi. Jenis strain blanching yang pertama kali dikembangkan adalah individual quick blanching. Lapisan tunggal sayuran, misalnya wortel, dilewatkan pada sistem blanching dengan gas panas. Penggunaan gas panas untuk proses blanching telah diteliti karena dapat mengurangi kehilangan bahan akibat pelarutan dan mengurangi limbah cair. Kelemahan metode ini adalah pada proses blanching dapat terjadi pengeringan. Dengan adanya oksigen dapat menyebabkan proses oksidasi. Biaya operasional lebih tinggi dari metode lain. Merupakan perlakuan panas suhu sedang yang bertujuan membunuh mikroorganisme patogen dan sebagian pembusuk seperti inaktivitas enzim. Suhu pasteurisasi bervariasi 60-105 derajat Celcius tergantung jenis produk. Jenis produk mempengaruhi suhu pasteurisasi, lama pasteurisasi, daya simpan. Suhu pasteurisasi dan daya simpan tergantung dari jenis produk, pH, ketahanan mikroba, ketahanan enzim, dan ketahanan kepekaan produk. Definisi proses mematikan mikroba ada dua jenis, sterilisasi total dan sterilisasi komersial. Berikutnya operasi pengalengan. Bahan pangan dikemas secara hermatis kemudian dipanaskan, lalu pengalengan biasa. Bahan pangan dipanaskan kemudian dikemas secara hermatis setelah dingin atau masih panas. Tahapan pengalengan bahan makanan. Pertama, penyiapan bahan, di-blanching, pengisian, penghampasan, penutupan kaleng, sterilisasi, pendinginan, dan pemberian label atau penyimpanan bahan. Pemilihan varietas yang sesuai, yaitu aspek bentuk, ukuran, keseragaman, sifat organoleptik, dan nilai gizi. Menentukan tingkat kematangan optimal dari pemanenan. Penyiapan bahan, trimming, membuat bagian yang tidak diperlukan, sortasi dan grading. Untuk mendapatkan keseragaman kualitas, bahan makanan yang akan dikalengkan untuk memudahkan pengawasan mutu, efisiensi proses sterilisasi, dan meningkatkan daya tarik konsumen. Bahan dipisahkan berdasarkan ukuran, kenampakan, atau kriteria lainnya. Alat mesin ayakan bergetar, silinder berputar, penimbangan. Penyiapan bahan, pencucian, mengurangi atau menghilangkan kontaminan, kotoran mikroba, sisa-sisa insektisida. Sebaiknya menggunakan air mengalir. Sebelum pencucian dilakukan perendaman untuk memudahkan pelepasan kotoran. Metode pencucian, cara basah, cara kering, penyemprotan angin atau air. Penyiapan bahan, itu pemotongan dan pengupasan. Blanching, inaktivasi enzim dan membunuh mikroba yang tidak tahan panas. Mengeluarkan gelembung udara dalam bahan pangan. Memudahkan waktu pengisian karena bahan pangan menjadi lemas, lembek teksturnya. Blanching dengan air mendidih 88-99 derajat Celcius selama 1,5 sampai 2 menit atau blanching dengan uap air 1 atau 100 derajat Celcius. Pengisian atau filling dilakukan sebelum atau sesudah pemanasan bahan pangan tergantung cara pengalengan. Pengisian pada pengalengan buah, yaitu kaleng diisi buah kemudian ditambah sirup, larutkan gula. Konsentrasi tergantung jenis buah dan kualitas produk. Fungsi sirup, bahan pemanis, pemberi flavor, mengurangi rasa asam, mempengaruhi tekstur, membantu pengawetan, mengurangi kelarutan oksigen, dan mencegah reaksi oksidasi,
serta mencegah tekanan yang terlalu tinggi selama sterilisasi. Faktor-faktor yang diperhatikan dalam pengisian: fill of container, presentasi pengisian kemasan, 90% dari volume kemasan. Dry net weight, berat ini telah ditiriskan atau berat bahan padat dalam kemasan, biasanya 50-65% dari berat air yang diperlukan untuk mengisi kemasan tersebut. Faktor yang perlu diperhatikan dalam pengisian: berat nito, berat padatan dan cairan dalam kemasan harus sesuai dengan label yang tercantum. Keseragaman pengisian kaleng. Faktor ini dipengaruhi oleh berat nito dan hard spec. Faktor yang diperlukan dalam pengisian: medium pengisian kaleng, pengeluaran udara, gelembung udara dan wadah atau jaringan bahan pangan. Tidak ada udara dan tekanan dalam kaleng lebih kecil dibandingkan tekanan atmosfer. Kaleng ini tidak mengembang jika terjadi korosi oksidasi karat. Mikrobia aerobotik tidak tumbuh, nutrien tidak rusak. Penghambatan, pembuangan udara secara mekanis, bahan pangan asam, bergula, bergaram, tidak tahan panas, sehingga hampa. Cara dengan pompa isap, pemakum, atau pengisian vakum dengan gas oksigen untuk minum. Gas lain yang berfungsi pengawet. Penutupan kaleng, penutupan rapat, mencegah kebocoran bahan dari kaleng, mencegah kerusakan isi kaleng. Penutupan kaleng, penutupan ganda, mesin penutup kaleng. Penutupan kaleng, teliti agar hermisitas wadah terjamin. Jarang dikerjakan secara manual untuk standarisasi dan untuk sterilisasi atau higiene. Setelah penutupan, kaleng dibersihkan dan diberi kode atau tanda. Kode terletak pada tutup kaleng. Kode berupa rangkaian huruf dan angka yang menunjukkan tanggal dan nomor batch processing. Sterilisasi, faktor yang mempengaruhi proses sterilisasi. Jenis mikroba yang dimatikan. Dapat dilakukan sebelum atau sesudah pengisian. Suhu di bawah atau di atas 100 derajat Celcius, tergantung faktor yang mempengaruhi optimasi waktu proses. Teknologi pengolahan hasil hortikultura. Tanaman hortikultura merupakan salah satu tanaman yang menunjang pemenuhan gizi masyarakat sebagai sumber vitamin, mineral, protein, serat pangan, dan karbohidrat. Pengertian dan fungsi teknologi pengolahan hortikultural. Hortikultural berasal dari bahasa Latin hortus, tanaman kebun, dan kultur atau kulture, budidaya, dan dapat diartikan sebagai budidaya tanaman kebun. Kemudian hortikultura digunakan secara lebih luas, bukan hanya untuk budidaya di kebun. Saat ini hortikultura digunakan pada jenis tanaman yang dibudidayakan. Para pakar mendefinisikan hortikultura sebagai ilmu yang mempelajari budidaya tanaman sayur, buah-buahan, bunga-bungaan, dan tanaman hias. Mutu produk hasil panen. Kriteria sayur-sayuran dan buah-buahan siap panen sebagai berikut. Pertama, secara visual. Kedua, secara fisik. Ketiga, secara kimia. Keempat, waktu atau umur buah. Pengaruh proses pengolahan produk hortikultura terhadap nilai gizi yaitu produk hasil pengeringan, penghalusan, sari atau cairan hasil ekstraksi, pemotongan, pengolahan kimiawi, dan pemanenan. Baik, sekian presentasi yang saya berikan.